Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabatku di seluruh pelosok sana, para penggiat-penggiat untuk keluarga. Izinkanlah saya berbagi pada hari ini tentang banyak hal yang sebetulnya betul kata Mas Hamid. Ini bayar hutang, Mas. Bayar hutang selama ini, ya barangkali ini bermanfaat, jangan sampai dapat dimanfaatkan untuk generasi berikut. Teman sekalian, ini saya bacakan quote yang cantik dari tangan seorang ibu. Anda akan belajar banyak tentang kasih sayang. Dari tangan seorang ayah akan banyak belajar tentang cara menjaga kasih sayang. Kedua tangan itu adalah wakil Tuhan untuk melangsungkan kehidupan. Cinta seorang ibu itu menenangkan, tapi cinta seorang ayah itu menguatkan. Tuamu tidak pernah ingin kamu menjadi seperti mereka, tetapi mereka ingin kamu menjadi lebih dari mereka. Tidak perlu pergi ke ujung dunia untuk belajar tentang cinta dan keikhlasan, karena pelajaran itu kau dapat dari sosok seorang ibu. Untuk membentuk sebuah pasukan yang kuat, aku membutuhkan 1000 bala tentara. Tetapi untuk membentuk jiwa yang hebat, aku hanya butuh seorang ayah. Ibu adalah bagaikan sebuah lagu yang tidak pernah berakhir di hatiku. Lagu itu memberi ketenangan, kebahagiaan, dan seluruh dirinya. Kadang-kadang aku memang lupa syair dari lagu itu, tetapi aku tidak pernah lupa akan melodinya. Ya, teman-teman sekalian, itulah beberapa cuplikan yang menurut saya, buat saya sendiri merupakan pelajaran. Saya akan berpindah bahwa pada dasarnya sehat sejahtera itu seperti apa. Kita menginginkan seseorang, anak yang penuh rasa syukur, punya kebiasaan untuk selalu berterima kasih atas semua anugerah yang ada. Dia punya semangat, mohon di mute yang lainnya barangkali. Punya semangat, punya rasa tekun dan gairah, dan juga tidak mudah menyerah. Dia seorang anak yang terus-menerus mengobarkan energinya untuk tidak pernah menyerah menghadapi semua persoalan yang dihadapi. Dia punya rasa peduli pada sesama dan rasa kemanusiaan, bisa bersikap adil, jujur, dan tulus. Dia sangat memperhatikan semua lingkungannya dan semua dia berbagi untuk semua orang. Poin 4, dia bisa memahami dan mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan penuh empati. Bukan cinta dan kasih sayang yang kemudian dia bayangkan hanya sekedar di kulitnya saja, tetapi dia bisa memberikan semua empati, cinta, kasih sayang tanpa syarat untuk semua orang, seperti ibunya mengajarkan kepada dia. Memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di alam semesta ini. Kalau anak-anak kita memiliki poin kelima ini, bahwa saya yakin ada yang maha besar di alam semesta ini. Sebetulnya itulah ujung daripada perjalanannya dia. Monggo berikutnya. Bagaimana orang tua menciptakan kebahagiaan di keluarganya? Banyak sekali kiat-kiatnya tentu. Hadir bersama anak dalam setiap waktu, setiap usia, setiap jenjang kehidupan, setiap periode kehidupannya. Saya hadir untukmu, saya hadir di sampingmu. Memiliki keterampilan mendidik dan mengasuh anak tentu. Ini adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh semua orang tua. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara menatap mata, dan seterusnya. Memberi contoh perilaku yang positif kepada dia. Aku sebagai pendahulu berperilaku positif, tentu dia akan mudah melihatnya, karena semua gestur dan intonasi merupakan perwakilan dari kita. Mampu mengendalikan emosi, mampu membangun hubungan yang sehat dengan lingkungannya. Inilah membangun perasaan bahagia dalam keluarga. Pernah dalam satu seminar, saya mendengarkan ada orang tua yang menanyakan anak-anak yang hadir, kamu mau jadi apa besar nak? Mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi ahli ini, ahli itu. Ada satu anak mengatakan, saya hanya cuma pengen jadi HP. Kenapa kamu pengen jadi HP nak?
karena HP selalu dipegang oleh mama, tidak pernah lepas dari tangannya mama. Karena HP selalu mama lihat setiap hari dari pagi sampai sore. Sebelum tidur mama masih melihat itu. Karena HP selalu mama tempelkan di pipinya. Seperti aku juga mengharapkan seperti itu dari tangan seorang mama. Mama selalu mendengarkan apa suara dari HP. Aku juga ingin didengarkan seperti itu, seperti yang mama dengarkan kepadaku. Aku ingin disimpan dengan rapi, diperhatikan kapan itu harus dicas, kapan itu baterai habis, dan seterusnya. Aku diperhatikan secara detail oleh mamaku. Itu yang aku harapkan, Bu. Aku ingin seperti itu. Kenapa HP bisa seperti itu dan aku tidak? Dia disayang-sayang, dia dipegang-pegang dari pagi sampai sore, diperhatikan. Aku di mana letaknya kah? Semua peserta terdiam mendengarkannya dan itu memang realitas. Itu kenyataan yang terjadi. Kita mendapatkan badai tsunami tentang gadget di dalam keluarga. Dan itu menerpa semua keluarga dan semua insan kita semuanya. Saya tidak pernah lupa tentang cerita dia. Betapa dia sangat menyentuh dan menurut saya itu adalah realitas yang dia hadapi dari seorang anak dan dia melihat perilaku sehari-hari apa yang dilakukan. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita. Berikutnya Mbak, seperti apa mimpi orang tua? Sebelumnya Mbak, seperti apa mimpi orang tua terhadap anak? Memiliki anak yang memahami perasaan dirinya sendiri tentu. Dan perasaan orang lain. Dia peka sama perasaan dirinya sendiri. Dia peka kepada perasaan orang lain. Dia pandai menempatkan diri dimanapun dia berada. Karena dia tahu bagaimana aku perlu berperilaku. Barometernya adalah aku kenal perasaanku dan aku kenal perasaannya orang lain. Memiliki anak yang yakin akan diri sendiri dan mandiri. Di mana dia akan menyongsong masa depan yang tidak banyak perubahan tentu. Turbulensi akan banyak dihadapi olehnya, tetapi dia memiliki keyakinan dan aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa mengambil permasalahan sendiri dan memecahkannya sendiri. Aku bertanggung jawab kepada pilihan-pilihanku. Aku bertanggung jawab kepada perasaan-perasaanku. Aku bertanggung jawab untuk mengambil penyelesaian masalah. Itu yang kita harapkan, mimpi kita. Memiliki anak yang merasa berharga dan bisa mengapresiasi diri. Memiliki anak yang selalu merasa bahwa saya hadir di dunia ini ada tujuannya. Saya berharga, self-esteem-nya, self-confidence-nya terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan dia bisa mengapresiasi diri. Dengan demikian, dia juga bisa mengapresiasi orang lain. Dia tidak pernah lupa melihat kanan, kiri, depan, belakang, bahwa semuanya adalah anugerah untuk dia. Dan dia selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya memiliki orang tua seperti ini. Itu mimpi orang tua. Ya, mimpi anak yang lainnya lagi bahwa saya berharga di hadapan orang tua saya. Saya diterima sebagaimana diriku ini. Saya dipahami adanya aku. Saya dicintai karena patut dicintai. Saya dihargai karena aku berharga. Karena aku memang istimewa. Dengan memiliki satu mindset di dalam anak bahwa aku istimewa, dia bisa leluasa melenggang dalam kehidupannya setiap episode dengan nyaman. Karena aku istimewa, aku juga akan membuat orang lain juga istimewa. Ya, berikutnya Mbak. Renungan untuk kita semuanya ini, sahabat-sahabatku semuanya, para orang tua dan ibu-ibu dan ayah di sini. Saja, apakah saya satu hal mengenai anak saya yang saya paling sukai adalah hal-hal yang dikerjakan anak yang amat saya hargai adalah yang penting saya katakan padanya untuk menunjukkan bahwa saya sangat menghargainya adalah, sudahkah ini semuanya ayah dan ibu lakukan? Saya ingin menyebutkan bahwa dia berharga
Padahal ini. Dia berharga karena ini. Saya berterima kasih karena kamu sudah melakukan ini. Hal-hal yang sangat terpuji. Saya bangga bahwa ternyata kamu bisa melakukan ini yang tidak pernah saya duga. Saya bangga bahwa kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Tidak ada kata lain yang saya menyebutkan kepadamu, Nak. Karena Mama merasa bahwa kamu lengkap sudah. Mama tenang sudah. Itu saja yang bisa mungkin kita renungkan. Hal yang lain, kunci menghargai anak. Ini yang mungkin kalimat-kalimat keterampilan sederhana dan di buku itu akan lebih banyak lagi. Hanya menyebutkan keunggulanmu itu ini loh, Nak. Ayo, apa kekuatanmu? Ayo, apa kebisaanmu? Apa yang sudah kamu raih ya, Nak? Yang nilainya saya melihatnya di atas angka rata-rata dan berbeda sama orang lain. Apa mimpimu ke depan ya, Nak? Kalimat ini dapat diulang berkali-berkali setiap hari, setiap minggu. Dan anak tidak pernah akan bosan mendengarnya. Dia akan bertambah bersyukur dan mengatakan, yes, itu adalah saya. Saya juga kagum sama diri saya sendiri, seperti Mama mengatakannya. Bekal terbaik untuk anak. Intinya adalah aku merasa paham perasaanmu, aku paham perasaan Mama. Ini tahap awal bagaimana dia mulai berkenalan sama area empati dengan orang lain. Aku merasa bisa loh, aku bisa melakukannya, Mama. Aku sukses melakukan ini. Aku merasa berharga dan seterusnya. Ya, berikutnya. Boleh slide berikutnya. Ya, ini terakhir bahwa teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, dari rasa kemudian akan membuahkan hati yang luas, seluas samudra. Semua berpusat pada rasa, merasa berharga, merasa damai, merasa bahagia. Semuanya adalah rasa, bukan ada di dalam pikiran. Itu saja sahabatku semuanya. Nanti akan disambung oleh sahabat kami Mbak Muniroh, akan menjabarkan tentang bagaimana teknik mendengarkan. Itu hanya paparan singkat, tetapi alangkah baiknya apalah sahabat semuanya bisa membaca buku kami, kemudian menyebarkannya kepada kanan kirinya, di dekat rumahnya, kepada kakak adiknya, kepada keluarganya. Lebih banyak orang yang membaca, lebih bahagia kami. Seolah-olah hutang kami lunas. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aat yang sudah berbagi, tapi kayaknya ada orang ingin bertanya supaya hutangnya akan lebih lunas lagi. Sudah tampil boleh. Ibu Susan dari Jakarta. Kepada Ibu Susan, kami beri kesempatan. Silakan. Silakan. Terima kasih sebelumnya Mas Hamid. Terima kasih Bu Aat atas paparan yang sangat menarik. Mohon maaf saya tidak bisa pakai VB karena tidak support. Oke, saya langsung biar menghemat waktu gitu ya Bu. Nah Bu, ketika anak-anak kita tuh memang berperilaku sesuai dengan yang menjadi kewajiban mereka gitu ya, seperti belajar dan seterusnya. Ini adalah arahan yang sangat berharga yang Ibu sampaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, bisa nggak Bu, Ibu berbagi kiat nih menegur anak dan meminta mereka untuk bertanggung jawab lebih? Demikian Bu pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Susan. Iya, sahabat-sahabatku sekalian, kan ujungnya bahwa kita ingin mereka confident, ingin mereka bertanggung jawab. Tetapi di dalam awalnya kita menghadapi ketidakpatuhannya dia, lupanya dia melakukan sesuatu tanggung jawab, itu memicu emosi kita sebagai ibu, pasti. Dan itu bisa membuahkan kalimat-kalimat yang bertolak belakang dengan tujuan akhir.
Nilai akhirnya and value ya, kita ingin dia mandiri, ingin dia bertanggung jawab. Tetapi kalimat ibu pada awalnya adalah bertolak belakang dengan tujuan akhir, ya. Karena ada kalimat kemarahan, ada kalimat yang kemudian menghakimi dan seterusnya. Kalimat yang tidak bisa menerima kondisi itu. Jadi sebetulnya yang menjadi PR kita adalah regulasi seorang ibu dan ayah mengolah emosinya. Ada kiat yang kemudian menjadi rada lumayan. Mungkin nanti Bu Muniro akan lebih menjabarkannya. Bahwa kadang-kadang ibu sama ayah hanya bicara aja, nasihat aja, ya. Pada saat dua-duanya mempunyai suatu persoalan emosi di dalam situasi itu, kita hanya bicara saja. Teman-teman sekalian, kata-kata itu hanya ditangkap oleh alam bawah sadar kita cuma 7% untuk melakukan perubahan. Jadi hanya berkata-kata saja tidak membuat dia berubah. Nasihat yang keluarnya. Padahal mungkin anak juga sedang memiliki masalah emosi. Tapi kita tidak menangkap masalah emosi itu. Yang keluar nasihat, yuk bablas gitu loh ya. Hanya 7% pengaruhnya. Apa yang berikutnya? 93% dikuasai oleh intonasi dan gestur tubuh kita. Apalagi intonasinya adalah, bahasanya adalah, saya paham kamu belum mau belajar jam ini. Saya paham kamu terganggu pikiranmu saat ini untuk mau belajar. Kita nggak membuat negosiasi kepada dia dan kita tidak memahami perasaan dia. Mama paham kamu seperti ini, mama ngerti kamu seperti ini. Mungkin understanding itu dulu yang perlu kita lakukan sehingga anak memiliki bahwa oke, mama paham aku. What next, nak? Intonasi what next, nak? Seperti apa kamu akan melakukannya? Apa yang menurut kamu baik kalau kamu lakukan sekarang? Silakan pilih. Gesturnya, bagaimana kita menatap mata dia dengan tulus dan tajam bahwa saya mencintaimu. Bukan dengan kalimat yang menghardik, karena end value kita nggak nyampe, Bu. Nilai akhirnya nggak akan sampai. Untuk membuat dia bertanggung jawab, untuk dia mendengarkan kita, untuk dia menjadi patuh. Bukan dengan cara hanya kata-kata saja. Dan maaf nih, kata-kata yang kemudian menyakitkan, kata-kata yang membuat self-esteem-nya turun, kata-kata yang membuat self-confidence-nya turun. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Tahap awal, gestur dan intonasi berbicara banyak. 93% akan mengubah alam bawah sadar anak untuk melakukan transformasi dalam dirinya sendiri. Itu saja Bu Susana jawabannya, semoga bermanfaat.